Beralih ke kabar lain, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa tersangka dugaan kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso. Polisi siap melimpahkan kasus kopi maut ini ke kejaksaan. Tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso kembali menjalani pemeriksaan tambahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan selama 2 jam, penyidik mencecar Jessica dengan 19 pertanyaan. Pemeriksaan hari ini masih sama dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka Jessica tetap menyatakan tidak mengetahui penyebab tewasnya Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat kandungan racun sianida di dalam kopi yang diminumnya. Polisi siap melimpahkan kasus ini kembali ke kejaksaan. Itu diperiksa dalam hal apa sih, Pak Dir? Oh, keterangan tambahan saja sesuai permintaan JPU sudah. Pengembangan berkas perkara kapan, Pak? Apa? Pengembangan berkas perkara ke kejaksaan. Insya Allah minggu depan, insya Allah. Minggu depan hari apa, Pak? Biasa saja rekening korban. Korban itu ada keluar masuknya, nanti kita ada sesuatu yang bisa digambarkan atau tidak dari situ. Kalau enggak ada masalah juga. Apa perihal asuransi, Pak Dir? Sudah kami cek, tidak ada asuransi seperti yang disampaikan. Ada orang yang menyampaikan ada katanya kematiannya $5 juta itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Benar itu, Pak Dir? Ya, 19 pertanyaan. 19 pertanyaan. Tentang apa aja? Ya, pertama perihal yang ditanya itu tentang BAP, ya kan? BAP, masalah Jessica waktu pertama. Jadi yang di BAP tadi itu adalah sesuai dengan BAP yang pertama, nggak ada perubahan. Buat ya. Konfirmasi doang ya, Bang? Ya, konfirmasi. Itu aja. Terkaitnya sama, yang itu masalah itu juga. Sebelumnya kasus dugaan pembunuhan ini terjadi 6 Januari 2016 lalu. Korban Wayan Mirna Salihin diketahui kejang-kejang dan tewas setelah menyeruput kopi Vietnam yang dipesankan rekannya, Jessica, di sebuah kafe di salah satu pusat perbelanjaan mewah di Jakarta. Diketahui dalam kopi terkandung zat berbahaya sianida. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan pendukung Lanyala terlibat kericuhan dengan polisi saat melakukan aksi di depan kantor biro salah satu stasiun televisi swasta di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, soal penetapan status tersangka Lanyala dan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI, terjadi perbedaan pendapat antara PSSI dan Menpora. Kericuan tak terhindarkan saat masa pendukung Lanyala yang baru saja tiba di depan kantor biro stasiun TV swasta ini langsung merangsek ke dalam gedung dan dihadang aparat kepolisian. Masa menganggap pemberitaan mengenai perkara dana hibah Kadin Jawa Timur yang disiarkan stasiun TV tersebut terlalu tendensius. Para pendukung Lanyala meminta agar stasiun TV tersebut memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan golongan. Sementara itu, menanggapi status tersangka Lanyala, PSSI menegaskan Lanyala masih tetap dianggap sebagai Ketua Umum PSSI dan tidak berpengaruh pada jalannya roda organisasi PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI menjelaskan, jika mengacu pada pasal 34 ayat 4 tentang Komite Eksekutif PSSI, seseorang harus mundur dari posisinya jika sudah berstatus terpidana. Komite Eksekutif juga sudah mengetahui hal tersebut dan tidak ada pengaruhnya dengan kegiatan di dalam organisasi PSSI. Karena kalau misalnya argumentasinya terkait dengan pasal 34 itu ya convicted dulu gitu, harus convicted atau terpidana dulu, baru mungkin ada harus mundur dari posisi anggota Komite Eksekutif. Tapi kan ini kan belum, masih tersangka. Berarti dengan kata lain, dengan status tersangka ini tidak menyalahi aturan dari statuta PSSI? Sama sekali tidak, dan ini juga sudah kita laporkan ke FIFA dan AFC, dan mereka juga sudah nota tentang hal itu, dan mereka ya selaras dengan apa yang kita tahu tentang statuta kita. Hal berbeda dinyatakan Menpora Imam Nahrawi yang mengingatkan agar PSSI mentaati statuta FIFA. Hal itu disampaikan Menpora saat menanggapi penetapan tersangka Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Dengan status seperti ini, apakah mungkin Lanyala masih berstatus sebagai Ketua Umum PSSI, Pak? Dari Kemenpora, apakah akan mendorong ke KLB atau seperti apa, Pak? Tanya ke anggotanya, tanya ke votersnya, dan tanya juga ke FIFA.
Tanya juga ke PSSI nanti, menurut statutanya boleh apa enggak? Gitu. Boleh Pak. Apa? Katanya taat kepada statuta FIFA. Sekarang harus taat kepada statuta PSSI. Artinya kalau taat statuta FIFA harus mundur? Ya, Sebletter sudah memulai itu. Pak, penegasan. Lalu, bagaimana nasib PSSI selanjutnya? Kita lanjutkan kembali kabar petang. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas di Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di tempat pemakaman umum. Diduga siswa kelas 2 ini tewas bunuh diri menggunakan senjata api milik ayahnya. Suasana duka menyelimuti kediaman Martinus Hafrien Surya Renansa di Jalan Mawar 4 Perumnas Condong Catur, Depok, Sleman. Kerabat dan tetangga terus berdatangan menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya pelajar kelas 2 SMA De Brito tersebut. Kakek Martinus Leo mengatakan dirinya tidak menyangka cucunya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Apalagi selama ini keluarga tidak pernah mengetahui jika Martinus mempunyai masalah. Tidak ada perubahan nama, tidak ada perubahan nama baik. Kalau orangnya sendiri sosoknya seperti apa sih Pak? Sosok cucu sendiri seperti apa sosoknya? Kepribadiannya seperti apa? Baik, bagus. Pernah ada curhat gitu Pak? Ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada ya Pak ya. Martinus petang kemarin ditemukan tewas bersimbah darah di makam Gorongan Condong Catur, Depok, Sleman dengan sebuah senjata api yang berada di dadanya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Dugaan sementara korban tewas bunuh diri dengan menggunakan pistol milik ayahnya yang merupakan anggota TNI Angkatan Udara. Ditemukan ada korban yang diduga bunuh diri. Jadi awalnya ada seorang dari perusahaan internet ya WiFi yang mau memasang WiFi di belakang makam ini. Namun karena jaringan harus narik kabel dari depan makam, dia harus narik situ melalui melintas di tengah makam. Akhirnya dia melihat di situ ada sebuah tas yang akhirnya dilihat, dicek, ternyata di sebelah tas itu tidak jauh dari situ ditemukan jenazah korban yang sudah membeku. Saat ini, kasus dugaan bunuh diri Martinus sedang ditangani Polsek Depok Timur dibantu Polres Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Jenazah Martinus sudah dimakamkan siang tadi, lalu bagaimana perkembangan terkini dari Sleman, Yogyakarta? Kita akan bergabung dengan rekan Danita Riyadini. Danita, silakan informasi dari Anda. Perkembangan terkini terkait dengan kasus penemuan jenazah di sebuah tempat pemakaman di Gorongan, Depok, Sleman, Yogyakarta hingga saat ini memang masih ditangani oleh pihak Polsek Depok Timur. Lokasi kejadian ataupun tempat kejadian perkara, bila saya dapat gambarkan masih di garis polisi atau masih ada garis polisi di tempat pemakaman umum ataupun di pemakaman yang ada di Gorongan, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan hingga saat ini baik pihak kepolisian juga masih terus berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dengan motif yang diduga dilakukan, motif dugaan bunuh diri yang dilakukan oleh pelajar berinisial MJ. Saya akan langsung berbincang apa kemudian update terkini dari pihak kepolisian. Saya sudah bersama dengan Kompol Danang, Kapolsek Depok Timur. Apakah dugaan murni bunuh diri atau ada indikasi kekerasan lain? Selamat petang Pak Kompol Danang, apa update terkini yang bisa diinformasikan? Selamat petang Mbak. Jadi update terkini ya setelah jenazah tadi malam kami kirim ke Rumah Sakit Sarjito untuk dilakukan otopsi. Nah, tadi tim kami ya dari penyidik kami berkoordinasi dengan pihak Sarjito. Ya, sementara dokter menyatakan bahwa sampai dengan saat ini hasil yang ditemukan yaitu adanya proyektil peluru senjata dimaksud yang masuk dari bagian kepala, bagian kanan dan keluar bagian kiri. Secara beraturan pada saat masuknya dan keluarnya tidak beraturan. Jadi demikian, proyektil yang keluar tidak beraturan, untuk ukurannya 9 mm. Sedangkan ditemukan pada tangan si korban ini
terdapat residu misiu atau jelaga, ya kami menyebutnya jelaga daripada misiu yang keluar terdapat di tangan kanan. Selanjutnya untuk saat ini senjata kami amankan untuk kita kirim lagi ke Laboratorium Forensik Semarang. Demikian, Pak. Pak, jenis senjata yang digunakan, apakah kabar yang beredar itu adalah senjata yang biasa digunakan oleh TNI AU begitu? Bagaimana terkait dengan senjata yang digunakan? Jadi benar, untuk senjata yang digunakan adalah senjata standar TNI AU, Mbak. Senjata genggam jenis Glock 19, demikian. Apakah ada tindak kekerasan lain ataupun luka akibat kekerasan lain, atau memang ini motifnya bunuh diri begitu, Pak? Jadi sampai dengan saat ini tim forensik Sarjito menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada proyektil senpi tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Kompol Danang atas informasinya. Semoga kejadian tersebut atau kejadian ini tidak terulang lagi ya Pak ya. Terkait dengan dugaan ataupun motif, pihak kepolisian menyebutkan berdasarkan hasil forensik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain dan motif adalah bunuh diri. Jika saya melihat lokasi makam yang ada di Gorongan, Depok, Sleman, Yogyakarta ini memang sangat dekat dengan rumah warga. Namun tadi kami sempat berbincang dengan warga yang ada di Gorongan, Depok, Sleman, Yogyakarta ini. Mereka mengaku tidak mendengar adanya suara tembakan senjata ataupun peluru yang diduga dipakai oleh korban berinisial MJ. Demikian update terkini, saya kembalikan ke Anda Bayu juga Feni. Baik, terima kasih Danita Riyadini. Informasi Anda langsung dari Sleman, Yogyakarta. Saat ini, kasus dugaan bunuh diri Martinus sedang ditangani Polsek Depok Timur dibantu Polres Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Jenazah Martinus sudah dimakamkan siang tadi, lalu bagaimana perkembangan terkini dari Sleman, Yogyakarta? Kita akan bergabung dengan rekan Danita Riyadini. Danita, silakan informasi dari Anda. Perkembangan terkini terkait dengan kasus penemuan jenazah di sebuah tempat pemakaman di Gorongan, Depok, Sleman, Yogyakarta hingga saat ini memang masih ditangani oleh pihak Polsek Depok Timur. Lokasi kejadian ataupun tempat kejadian perkara, bila saya dapat gambarkan, masih di garis polisi atau masih ada garis polisi di tempat pemakaman umum ataupun di pemakaman yang ada di Gorongan, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan hingga saat ini baik pihak kepolisian juga masih terus berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dengan motif yang diduga dilakukan, motif dugaan bunuh diri yang dilakukan oleh pelajar berinisial MJ. Saya akan langsung berbincang apa kemudian update terkini dari pihak kepolisian. Saya sudah bersama dengan Kompol Danang, Kapolsek Depok Timur. Apakah dugaan murni bunuh diri atau ada indikasi kekerasan lain? Selamat petang Pak Kompol Danang, apa update terkini yang bisa diinformasikan? Selamat petang Mbak. Jadi update terkini ya, setelah jenazah tadi malam kami kirim ke Rumah Sakit Sarjito untuk dilakukan otopsi. Nah, tadi tim kami ya, dari penyidik kami berkoordinasi dengan pihak Sarjito. Ya, sementara dokter menyatakan bahwa sampai dengan saat ini hasil yang ditemukan yaitu adanya proyektil peluru senjata. Beralih ke kabar lain, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa tersangka dugaan kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso. Polisi siap melimpahkan kasus kopi maut ini ke kejaksaan. Tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso kembali menjalani pemeriksaan tambahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan selama 2 jam, penyidik mencecar Jessica dengan 19 pertanyaan. Pemeriksaan hari ini masih sama dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka Jessica tetap menyatakan tidak mengetahui penyebab tewasnya Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat kandungan racun sianida di dalam kopi yang diminumnya. Polisi siap melimpahkan kasus ini kembali ke kejaksaan. Itu diperiksa dalam hal apa sih, Pak Dir? Kalau keterangan tambahan saja, sesuai permintaan JPU sudah. Pengembangan berkas perkara kapan, Bapak? Apa? Pengembangan berkas perkara ke kejaksaan. Insya Allah minggu depan, insya Allah. Minggu depan hari apa, Bapak? Biasa saja rekening korban. Korban itu ada keluar masuknya, nanti kita
ada sesuatu yang bisa digambarkan atau tidak dari situ. Kalau enggak ada masalah juga. Apa perihal asuransi, Pak Din? Sudah kami cek, tidak ada asuransi seperti yang disampaikan. Ada orang yang menyampaikan ada katanya kematiannya $5 juta itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Benar itu tadi, Ren? Ya, 19 pertanyaan. 19 pertanyaan. Tentang apa aja? Ya, pertama perihal yang ditanya itu tentang BAP, ya kan? BAP, masalah Jessica waktu pertama. Jadi yang di BAP tadi itu adalah sesuai dengan BAP yang pertama, nggak ada perubahan. Buat konfirmasi doang ya, Bang? Ya, konfirmasi. Itu aja. Terkaitnya sama, yang itu masalah itu juga. Sebelumnya kasus dugaan pembunuhan ini terjadi 6 Januari 2016 lalu. Korban Wayan Mirna Salihin diketahui kejang-kejang dan tewas setelah menyeruput kopi Vietnam yang dipesankan rekannya, Jessica, di sebuah kafe di salah satu pusat perbelanjaan mewah di Jakarta. Diketahui dalam kopi terkandung zat berbahaya sianida. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan pendukung Lanyala terlibat kericuhan dengan polisi saat melakukan aksi di depan kantor biro salah satu stasiun televisi swasta di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, soal penetapan status tersangka Lanyala dan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI, terjadi perbedaan pendapat antara PSSI dan Menpora. Kericuhan tak terhindarkan saat masa pendukung Lanyala yang baru saja tiba di depan kantor biro stasiun TV swasta ini langsung merangsek ke dalam gedung dan dihadang aparat kepolisian. Masa menganggap pemberitaan mengenai perkara dana hibah Kadin Jawa Timur yang disiarkan stasiun TV tersebut terlalu tendensius. Para pendukung Lanyala meminta agar stasiun TV tersebut memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan golongan. Sementara itu menanggapi status tersangka Lanyala, PSSI menegaskan Lanyala masih tetap dianggap sebagai Ketua Umum PSSI dan tidak berpengaruh pada jalannya roda organisasi PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI menjelaskan, jika mengacu pada pasal 34 ayat 4 tentang Komite Eksekutif PSSI, seseorang harus mundur dari posisinya jika sudah berstatus terpidana. Komite Eksekutif juga sudah mengetahui hal tersebut dan tidak ada pengaruhnya dengan kegiatan di dalam organisasi PSSI. Karena kalau misalnya argumentasinya terkait dengan pasal 34 itu ya convicted dulu gitu, harus convicted atau terpidana dulu, baru mungkin ada harus mundur dari posisi anggota Komite Eksekutif. Tapi kan ini kan belum, masih tersangka. Berarti dengan kata lain, dengan status tersangka ini tidak menyalahi aturan dari statuta PSSI? Sama sekali tidak, dan ini juga sudah kita laporkan ke FIFA dan AFC, dan mereka juga sudah nota tentang hal itu, dan mereka ya selaras dengan apa yang kita tahu tentang statuta kita. Hal berbeda dinyatakan Menpora Imam Nahrawi yang mengingatkan agar PSSI mentaati statuta FIFA. Hal itu disampaikan Menpora saat menanggapi penetapan tersangka Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Dengan status seperti ini, apakah mungkin Lanyala masih berstatus sebagai Ketua Umum PSSI, Pak? Dari Kemenpora, apakah akan mendorong ke KLB atau seperti apa, Pak? Tanya ke anggotanya, tanya ke votersnya, dan tanya juga ke FIFA, dan tanya juga ke PSSI nanti. Menurut statutanya, boleh apa enggak? Gitu. Masih boleh, Pak. Apa? Masih bisa. Katanya taat kepada statuta FIFA. Sekarang harus taat kepada statuta PSSI. Artinya kalau taat statuta FIFA harus mundur? Ya, sebeleter sudah memulai itu. Pak, penegasan. Lalu, bagaimana nasib PSSI selanjutnya? Kita lanjutkan kembali kabar petang. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas di Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas di tempat pemakaman umum. Diduga siswa kelas 2 ini tewas bunuh diri menggunakan senjata api milik ayahnya. Suasana duka menyelimuti kediaman Martinus Hafrien Surya Renansa di Jalan Mawar 4, Perumnas Condong Catur, Depok, Sleman. Kerabat dan tetangga terus berdatangan menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya pelajar kelas 2 SMA De Brito tersebut. Kakek Martinus Leo mengatakan dirinya tidak menyangka cucunya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis.
Apalagi selama ini keluarga tidak pernah mengetahui jika Martinus mempunyai masalah. Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa ya. Kalau orangnya sendiri sosoknya seperti apa sih Pak? Sosok cucu sendiri seperti apa sosoknya? Kepribadiannya seperti apa? Baik, bagus. Pernah ada curhat gitu Pak? Ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada ya Pak ya. Martinus petang kemarin ditemukan tewas bersimbah darah di makam Gorongan Condong Catur, Depok, Sleman dengan sebuah senjata api yang berada di dadanya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Dugaan sementara korban tewas bunuh diri dengan menggunakan pistol milik ayahnya yang merupakan anggota TNI Angkatan Udara. Ditemukan ada korban yang diduga bunuh diri. Jadi awalnya ada seorang dari perusahaan internet, ya wifi, yang mau masang wifi di belakang makam ini. Namun karena jaringan harus narik kabel dari depan makam, dia harus narik situ melalui melintas di tengah makam. Akhirnya dia melihat di situ ada sebuah tas. Yang akhirnya dilihat, dicek, ternyata di sebelah tas itu, tidak jauh dari situ, ditemukan jenazah korban yang